Banyak yang dibuat kaget guys dan kecewa melihat manuver Pak Jokowi beserta anaknya Gibran. Bisa dibilang bahkan ada beberapa orang yang gue kenal shock guys. Orang yang kita dukung selama 9 tahun nih dansa-dansinya keterlaluan. Gitu kata kawan gue yang masih shock. Kata doi ini, dansanya udah bukan tango lagi guys. Udah dansa gaya ngebor. Tapi gue bukannya mau bahas itu ya, walaupun gatel juga gue sebetulnya. Kepengen komen, tapi gue mau komentar sedikit aja mengenai pidatonya Pak Jokowi. Di HUT Golkar yang ke-59, yang digelar di kantor DPP Golkar guys, di Jakarta. Nah, Pak Jokowi bilang, nyebut-nyebut banyak drakor hingga sinetron dari masing-masing nih kubu jelang Pilpres 2024. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Lah, terus apa nih jawaban masing-masing capresnya? Nih, gue baca ini ya, komennya dari Anies ya, nih. Kata Anies, nggak ada tanggapan. Kita biasa-biasa aja kok, tegas Anies. Kepada wartawan Selasa 7 November. Nah, sekarang gue mau baca ini. Kalau menurut Mas Ganjar gimana? Kata beliau nih, saya setuju dengan politik gagasan. Maka demokrasi mesti kita kumpulkan. Dalam porsinya, sehingga cara-cara yang kira-kira nih tidak pas, ya jangan dipakai. Nah, itu ucap Mas Ganjar. Lah, gimana nih Pak Jokowi? Bukannya mereka semua ini kan cuman pemain, Pak. Mereka kan berperan sesuai karakternya masing-masing. Bukannya Pak Jokowi nih yang nulis naskah dan sekaligus sutradaranya. Ini menurut Andi Wijayanto loh ya, bukan menurut gue ya. Nah, gue mau nanya, kok Bapak malah nanya? Iya kan? Oh iya guys, kan doi biasa sen kiri, beloknya kanan, ya nggak? MK, ya nggak? Nah, kalau kita rakyat dan netizen, itu sih lihatnya seru Pak. Banyak episode nih yang nggak terduga sama sekali. Saya sebagai penggemar sinetron Game of Thrones selalu ngikutin Pak. Karena menarik nih, episode per episode. Ada loh Pak, episode pengkhianatan. Itu ada di Game of Thrones. Ada juga nih, episode pada saling bohong-bohongan. Ada juga episode saling rebut jabatan Pak. Terus ada juga nih episodenya. Ada yang nggak mau turun dari jabatannya juga ada loh Pak. Itu di episode berapa ya? Kalau nggak salah nih, Winter is Coming nih kalau nggak salah Pak. Nah, kalau nih netizen itu ngikutinnya Pak beragam. Beragam perasaan juga Pak. Ada nih yang sembari harap-harap cemas, itu ada. Ada juga nih netizen yang nangis Pak. Kalau nggak salah itu episode kawan dan sahabat merasa dibohongin Pak. Tapi yang paling sedih nih, ada Pak. Waktu saya nonton cerita di episode kalau nggak salah pengkhianatan nih Pak. Sampai saya nggak sampai hati Pak. Ada lihat seorang ibu sepuh yang dengan teganya nih dihianati oleh seseorang yang udah dianggap seperti anaknya Pak. Ada juga episode yang, nih misalnya ya, ada yang ngakunya nggak mau maju sebagai wakil raja. Tapi ternyata belakangan maju juga. Dan ada juga loh episode kawan-kawan ini, kawan-kawan pendukung dan sahabatnya yang merasa dihianati. Atau bahasa gaulnya di-prank Pak. Ada lagi loh Pak, episode seseorang di ujung kekuasaannya nih
malah meninggalkan rumahnya untuk menjalin nih kerjasama dengan yang dulunya nih lawan beliau, Pak. Demi melanggengkan dinastinya. Si raja nih mencalonkan anaknya jadi wakil sang teman baru. Itu ada, Pak. Itu di episode berapa ya? Nanti deh saya cari, Pak. Itu fiksi ya, guys. Hanya di sinetron. Sinetron Game of Thrones. Oke? Duh. Jadi ikutan komen nih gue nih. Nggak bahaya, ta? Ya, mending kita balik lagi ke laptop ya. Guys, ini biar aman aja nih. Guys, kalau keputusan MK nih, yang kemarin, menurut kalian, bagian dari skenario bukan? Atau gimana ya? Komen ya, bagian skenario atau enggak? Lo komen di bawah nanti ya. Jadi kemarin, ini maksudnya pamannya Gibran diberhentikan jadi ketua MK kan? Iya kan? Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa nggak sekalian diberhentikan jadi hakim MK? Iya kan? Iya nggak? Nah ini, kalau gini gue mau nanya. Ini bagian dari drakor yang waktu itu disebut-sebut sama Pak Jokowi nggak? Kan gue cuma mau nanya aja. Karena kan aneh. Iya kan? Keputusan kemarin tuh. Nih, kok ada yang langsung sujud syukur merasa lega? Tapi ada juga guys yang konferensi pers menghargai keputusan MK. Tapi dengan wajah yang nggak sesuai harapan sepertinya. Beneran? Kami sebetulnya berharap agar MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Jadi ini sesuai skenario sang sutradara atau gimana? Iya kan? Kalau ini diibaratkan drakor, drama Korea, berarti kan nanti ke depannya makin seru dong. Gitu nggak sih? Hah? Mungkin, ini mungkin, emang sesuai kalkulasi atau jalan cerita kan dari sang sutradara. Bener nggak sih? Lumayan lah, iya kan? Masih jadi anggota. Daripada dipecat jadi hakim MK. Ya dong? Ya nggak? Nah, kalau nih, ini kalau ya. Kalau misalkan di Konoha, pasti hakim yang bersangkutan nih udah merasa malu guys. Dan begitu putusan diketok, langsung itu hakim mengundurkan diri. Itu kalau di Konoha. Iya kan? Nggak tahu kalau di Wakanda loh ya. Hah? Iya, Wakanda. Bukan di negara. Sudahlah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen nih. Kan karena pamannya Gibran masih ada di situ. Iya kan? Nah, terus nih pertanyaannya. Orang yang dihukum berat nih, orang yang udah mengalami cacat secara etika, itu masih boleh dilibatkan nih untuk menyidangkan sebuah perkara gitu ya? Hah? Coba deh guys, lo bayangin. Doi kan udah cacat secara etik nih, lalu menggunakan jabatannya dalam hal-hal tertentu, ya nggak sih? Nah, doi masih boleh ikut mengadili perkara, ya kan? Perkara lain nih, selain perkara yang udah disebutin itu, gitu kan? Ya nggak sih? MK. Aduh. Nah, makanya tadi gue sebutin contoh. Kalau di Konoha, itu pasti hakimnya dengan kesadaran sendiri guys, udah mundur. Tapi itu di Konoha, bukan di Wakanda. Oke? Nah, selain banyak pertanyaan nih dari netizen yang maha benar, ini ada pertanyaan juga, tapi dari mantan hakim MK guys. Nih, Igede Palguna. Nih gue bacain ya. Dia adalah memenuhi syarat legalitas. Tetapi, apakah dia legitimate? Itu doi nanya loh. Ini berarti dengan kata lain nih, maksudnya Gibran adalah kandidat yang diperoleh melalui sesuatu proses yang tidak etis gitu kan? Gitu bukan Bang Messi?
MK. Aduh. Ya, tapi biar bagaimanapun nih, kita harus menghormati guys keputusan yang udah diambil sama MK. Di masa-masa yang bikin bingung ini, banyak drakor, sinetron bersambung. Oke, mau nggak mau nih, kita sebagai rakyat biasa kembali kepada hati nurani dan pikiran kita yang jernih guys. Ikuti hati kecil kita masing-masing. Ini nih kira-kira ada yang janggal apa enggak? Gua Singgi, MK.